Au. Kenapa setiap kali aku ingin bersenang-senang selalu saja salah? Pasti teman-teman udah pada tahu kan karakter yang satu ini? Ya, Squidward Tentacles. Tapi kenapa sih kita jarang banget ngeliat Squidward happy? Terutama di saat SpongeBob dan Patrick sedang bersenang-senang dan melakukan hal konyol yang tentunya buat orang lain ketawa. Tapi kenapa Squidward malah bereaksi sebaliknya yang cenderung marah dan tidak sabaran? Mungkin di saat itu kita sangat relate terhadap SpongeBob dan Patrick dengan keceriaannya yang penuh dengan canda tawa dan banyak mimpi yang akan kita capai saat dewasa. Tapi Squidward tidak. Apakah dia tidak punya mimpi di kehidupannya? Dan ternyata Squidward ini menggambarkan sebuah realita yang mana hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Bahkan, ada banyak mimpi yang semakin dewasa harus kita abaikan demi hal yang lebih penting di kehidupan kita. Meskipun seringkali digambarkan sebagai karakter yang pemarah dan tidak sabar, sebenarnya Squidward memiliki banyak hal unik yang berharga untuk dipelajari. Mari kita lihat lebih dalam. Squidward Tentacles adalah karakter visi dalam serial kartun SpongeBob SquarePants yang diciptakan oleh Stephen Hillenburg. Dia adalah seekor gurita yang bekerja sebagai kasir di Krusty Krab, restoran cepat saji di Bikini Bottom. Squidward digambarkan sebagai individu yang cenderung sinis, pesimis, dan angkuh. Dia seringkali merasa jengkel dengan perilaku eksentrik tetangganya, SpongeBob dan Patrick. Squidward cenderung menunjukkan sikap yang sombong dan menganggap dirinya lebih intelektual daripada orang lain di sekitarnya. Dia bercita-cita sebagai seorang seniman yang dihormati, meskipun kenyataannya dia seringkali gagal dalam usahanya. Squidward juga digambarkan sebagai karakter yang tidak begitu terhubung dengan orang lain, seringkali menutup diri dari kegiatan sosial dan lebih memilih kesendirian. Meskipun sikapnya yang acuh tak acuh dan terkadang kasar, Squidward memiliki sisi yang kompleks dan dapat dilihat dalam beberapa episode bahwa dia sebenarnya memiliki impian dan keinginan yang mendalam. Meskipun hubungannya dengan SpongeBob seringkali tegang, dalam beberapa kesempatan mereka menemukan kesamaan atau kebersamaan, dan Squidward terkadang menunjukkan sisi lebih lunaknya. Secara keseluruhan, karakter Squidward memberikan kontras yang menarik dengan kepribadian ceria dan optimisme SpongeBob maupun Patrick. Dan konflik antara kedua karakter ini sering menjadi sumber komedi dalam serial tersebut. Aku keluar dari sini. Squidward, kau membuat kesalahan besar. Kesalahan? Hah, kesalahan yang aku buat adalah menyia-nyiakan hidupku di Krusty Krab ini. Tapi sebuah kunjungan ke Krusty Krab membuat semua orang bahagia. Dan yang lebih baik selain menyajikan senyuman. Aku rasa mati itu lebih enak. Sebagai pegawai di Krusty Krab, Squidward terjebak dalam rutinitas yang monoton dan membosankan. Dia menghadapi tantangan untuk menemukan kegembiraan dalam pekerjaan dan kehidupannya secara umum. Filosofi di balik karakter Squidward mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam rutinitas yang membosankan, melainkan mencari kebahagiaan dan kreativitas di tempat lain, meskipun itu hanya sesekali dalam waktu 1 tahun. Tapi kan kenyataannya, kita harus memiliki rutinitas atau kerjaan untuk keberlangsungan hidup. Apalagi bukan dari keluarga yang berada atau udah melek langsung banyak duit kayak anak Raffi Ahmad. Daripada kita sibuk memikirkan hal itu, yuk cari jawaban kenapa rutinitas itu menjebak. Yang pertama, rutinitas tuh menyebabkan kehilangan kreativitas. Ketika seseorang terjebak dalam rutinitas yang monoton, mereka cenderung kehilangan kreativitas dan inovasi. Rutinitas yang sama setiap hari tidak memberikan tantangan baru atau kesempatan untuk bereksperimen yang dapat menghambat pekerjaan dan pertumbuhan pribadi serta profesional seseorang. Kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya. Yang kedua, ketidakpuasan dan kebosanan. Rutinitas yang terlalu kuat bisa menyebabkan seseorang merasa bosan dan tidak puas dengan kehidupan mereka. Ketika setiap hari terasa seperti replika dari hari sebelumnya,
kehidupan menjadi monoton dan kurang memuaskan yang dapat menyebabkan penurunan semangat dan kebahagiaan. Yang ketiga, kehilangan fleksibilitas. Terjebak dalam rutinitas juga dapat menyebabkan kehilangan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan. Orang yang sangat terikat pada rutinitas tertentu mungkin kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan yang tidak terduga atau situasi baru. Dan yang terakhir, pembatasan pertumbuhan pribadi. Ketika seseorang terjebak dalam rutinitas yang sama, mereka cenderung untuk tetap dalam zona nyaman mereka dan mungkin tidak mencari tantangan atau peluang baru untuk pertumbuhan pribadi. Ini dapat menghambat kemajuan dan pencapaian potensi penuh seseorang dalam kehidupan. Meskipun rutinitas bisa menjadi penting untuk membantu menjaga produktivitas, terlalu banyak rutinitas tanpa variasi juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan dan perkembangan seseorang. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara rutinitas yang stabil dan fleksibilitas untuk memungkinkan perubahan dan pertumbuhan dalam kehidupan. Walaupun karakter Squidward kerap dihadapkan pada rutinitas sebagai kasir yang membosankan, namun ia mempunyai impian dan ambisi dalam hidupnya. Ia bercita-cita menjadi seniman terkenal dan diakui oleh orang lain atas karyanya. Meski mimpinya seringkali terasa jauh dari jangkauan, namun filosofi karakter Squidward mengajarkan kita untuk tetap mempertahankan impian dan ambisi. Meskipun beberapa kali si Squidward menyerah dan bahkan mengubur impiannya. Oh, apa itu? Oh, Squidward. Sedang apa dia di sini? Di sini terbaring harapan dan impian Squidward. Setelah diteliti nih, Squidward memiliki tipe kepribadian ISTJ yang tidak sehat. Dia sangat tertutup dan paranoid jika ada orang yang ingin mengetahui tentang dirinya. Meskipun ISTJ yang sehat sangat hati-hati memutuskan siapa yang harus dipercaya, tapi ISTJ yang tidak sehat menjadi sangat sinis. Jadi, sebenarnya banyak kok tokoh dunia yang memiliki tipe kepribadian ISTJ ini. Tapi sebelum itu, kita ketahui dulu apa sebenarnya tipe kepribadian ini. ISTJ merupakan singkatan dari Introvert Sensing Thinking Judgment. Orang yang memiliki tipe kepribadian ISTJ seringkali bersifat tertutup, liar, jujur, dan rajin. Mereka sangat rasional dan selalu mematuhi aturan di atas segalanya. Ketelitian dan logika sederhana dari seorang ISTJ memberikan keteraturan pada lingkungannya. Sebagian besar ISTJ memainkan peran penting dalam dunia hiburan dan sosial, dengan banyak diantaranya berperan dalam membuat perubahan dengan caranya masing-masing, seperti Matt Damon, Christopher Lee, Natalie Portman, dan Sean Connery. Secara general, ISTJ merupakan pendiam, keras kepala, dan introvert, yang merupakan pribadi tidak ahli dalam mengungkapkan perasaan dan emosinya. Tipe kepribadian ini tidak suka terlihat mencolok dan mengambil perhatian orang banyak. Namun, di lingkungan keluarga dan komunitas, mereka mendapat rasa hormat karena bisa diandalkan. Sifat yang memiliki kepribadian ini membuat rencana dengan hati-hati dan menerapkannya dengan teratur. Seperti karakter Squidward yang bekerja menjadi kasir di Krusty Krab. Gak mungkin dong seorang kasir tidak memiliki ketelitian yang tinggi. Setelah kita semua tahu hal yang membuat cumi-cumi ini tidak happy, apakah Squidward bisa happy di saat melakukan hal yang dia suka? Lagi ke permasalahan yang di awal. Aktivitas yang berulang setiap hari akan membuat semua orang bosan meskipun itu hal yang sangat dia suka dalam hidupnya. Lalu bagaimana agar tidak bosan? Kan hal yang kita impikan harus dilakukan berulang kali agar bisa menjadi mahir. Bahkan ada peneliti yang mengatakan jika ingin mahir terhadap sesuatu, harus dilatih berulang kali hingga minimal 1000 jam yang disebut konsistensi. Pada dasarnya, semua hal yang Squidward sukai sebenarnya hanyalah pelarian dari kejenuhan di tempat kerja. Dia sudah memiliki kehidupan yang ideal. Bangun pagi, berangkat kerja, lalu pulang. Ditambah lagi memiliki teman yang sangat menyenangkan seperti SpongeBob dan Patrick. Tapi dia hanya belum peka terhadap apa yang dia miliki dalam hidupnya.
hingga mengejar kebahagiaan yang membuat dirinya semakin tidak bahagia. Khalil Gibran, seorang penyair, penulis, dan filsuf Lebanon yang terkenal dengan karyanya yang berjudul The Prophet mengatakan, kebahagiaan itu dirasakan, bukan dicari. Meskipun kadang-kadang disalahartikan atau disebut dengan variasi kata, esensi pesan ini tetap sama, bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam kesadaran dan pengalaman saat itu juga, bukan dalam pencarian tanpa henti untuk memenuhi keinginan atau ekspektasi. Lalu, bagaimana cara agar Squidward merasakan kebahagiaan yang sudah ada di sekitarnya? Pada kartun SpongeBob ini, memang kita bisa banyak sekali belajar dari karakter Squidward, karena dia menggambarkan apa yang terjadi sekarang terhadap manusia. Selalu menganggap kebahagiaan dari hal eksternal, menilai kebahagiaan yang sangat tinggi dan merasa menjadi korban dari pekerjaan yang sudah menghidupi kita selama bertahun-tahun tanpa bersyukur. Yang lebih parahnya lagi nih, sifat egosentris Squidward yang menganggap dirinya lebih berintelektual hingga mengisolasi di dalam rumah saat SpongeBob dan Patrick bermain di luar. Ini membuat Squidward semakin lama untuk menyadari kebahagiaan yang sebenarnya dan semakin menyalahkan orang lain terhadap ketidakbahagiaannya sendiri. Dia selalu menyalahkan SpongeBob dan Patrick di saat hal yang ingin dia capai tidak berjalan lancar. Dia juga menyalahkan orang lain terhadap emosi yang dia miliki. Padahal semua yang kita inginkan dalam kehidupan adalah tanggung jawab kita 100%. Namun, ada satu momen Squidward yang sepertinya bersungguh-sungguh untuk bersyukur dan takut kehilangan segalanya meski saat dalam situasi sangat membahayakan dirinya. Aku menghargai persahabatan kita. Aku bersyukur. Aku sangat bersyukur. Aku bersyukur untuk hidup yang kumiliki. Siapa yang tahu berapa lama kita hidup? Jika apa yang dikatakan itu benar, berarti Squidward memang menyukai semua hal yang ada di sekitarnya. Keanehan SpongeBob, kegilaan Patrick, dan kekacauan yang sering terjadi di kehidupannya. Akibat kejadian tersebut, bisa jadi titik balik cara berpikir Squidward terhadap kebahagiaan. Dari awalnya yang mencari hal eksternal seperti ketenangan, uang yang melimpah, dan dihargai sebagai seniman, ternyata Squidward hanya tidak menyadari apa yang dimaksud kebahagiaan sebenarnya. Meski kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu karena memang di kartun SpongeBob tiap episodenya berbeda. Tapi kita tahu kemungkinan seseorang bisa berubah drastis jika dihadapkan pada situasi tertentu. Seperti di kehidupan nyata, ada banyak hal yang membuat kita di saat harus menghadapi kejadian terburuk dalam hidup yang biasa disebut orang di sekitar kita, yaitu belajar dari pengalaman. Setelah kita belajar dari kebiasaan Squidward yang merasa dirinya paling pintar dan berintelektual, namun di saat mengalami kegagalan malah mengkambing hitamkan orang lain dan sangat lama untuk mengintrospeksi dirinya hingga harus berada di situasi yang berbahaya dulu baru mau berubah. Ya, itu memang jalannya. Seandainya Squidward menyadari bahwa kebahagiaan yang sebenarnya berasal dari dalam bukan dari hal eksternal, maka kebiasaan murung, mengisolasi diri di rumah, dan merasa jadi korban tidak akan berlarut hingga bertahun-tahun dalam hidupnya. Kata-kata hidup tak adil seperti sering Squidward ucapkan memang sering terjadi di kehidupan semua orang. Jadi, pada dasarnya tergantung cara kita untuk menyikapi semua kejadian dalam kehidupan. Bahkan Patrick terkadang bisa lebih bijak dari Squidward yang hanya bisa menyalahkan orang lain. Si bintang laut berwarna pink yang selalu bertingkah konyol ternyata lebih menyayangi dirinya dan selalu bersyukur oleh apa yang dia miliki. Ini tidak adil. Hidup memang tidak adil. Jadi biasakan dirimu ya. Jika teman-teman di sini bisa memilih, tidak mungkin kan memilih hidup seperti Squidward yang selalu ingin terlihat sempurna, tetapi selalu menyalahkan orang lain dan merasa jadi korban. Malah lebih enak jadi si Patrick yang terlihat konyol, namun realistis dalam menjalani kehidupannya. Jangan lupa untuk berbagi pendapat dan pengalaman dalam komentar di bawah. Dan pastikan subscribe channel kami untuk video lebih lanjut tentang topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!